Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Dan jika ada yang sakit, mari kita doakan semoga mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di kelas virtual kita, kelas online dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1. Topik yang akan kita bahas kali ini yakni tentang spermatogenesis dan oogenesis. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Mari kita simak videonya dan jangan kemana-mana. Ikuti terus sampai selesai agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua. Yuk kita ikuti yang berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang spermatogenesis dan oogenesis yang berada di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau yang disingkat dengan IPA yang berada di kelas 9 semester 1. Materi tersebut berada di kompetensi inti KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dan juga berada di kompetensi dasar atau KD 3, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian pembelajaran ini yaitu 1. Mendeskripsikan proses spermatogenesis pada laki-laki. 2. Mendeskripsikan proses oogenesis pada wanita. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah melihat tayangan video ini diharapkan siswa mampu menjelaskan proses spermatogenesis. 2. Menjelaskan proses oogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma pada orang laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas. Adapun tahapan-tahapan dalam spermatogenesis. Yang pertama adalah spermatogonium, merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Yang kedua adalah spermatosit primer yang merupakan hasil pembelahan mitosis dari spermatogonium. Ketiga, spermatosit sekunder merupakan hasil pembelahan meiosis dari spermatosit primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis 1.
Spermatid hasil pembelahan meiosis dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini juga terjadi pembelahan secara meiosis 2. Dan yang terakhir, sel sperma merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Spermatogenesis terjadi pada seorang laki-laki. Tepatnya, spermatogenesis ini berada di tubulus seminiferus yang berada di dalam testis. Sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di epididymis. Jadi, tempat proses spermatogenesis itu berada atau dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah mencapai masa pubertas. Nah, potongan gambar ini merupakan hasil dari organ reproduksi seorang laki-laki. Kalau kita lihat, kita zoom, organ reproduksi seorang laki-laki itu berupa testis yang memproduksi spermatogenesis. Kalau spermatogenesis ini berada dalam testis, testis ini kalau di zoom bentuknya seperti ini. Ini merupakan bentuk bagian dalam dari testis, yang mana di dalam testis ini ada yang namanya tubulus testis atau tubulus seminiferus, yang mana bentuknya seperti pipa-pipa. Bahan dasar dari sperma adalah spermatogonium. Sel spermatogonium atau bakal sperma dapat ditemukan pada dinding-dinding tubulus testis. Jadi, spermatogonium ini berada di sini, ada di pinggir-pinggir, ada di bagian luar dari tubulus testis ini. Nah, saat seorang laki-laki itu sudah mengalami masa pubertas, maka dia tubulus testisnya ini akan memproduksi spermatogonium. Kalau kita zoom, bagian kulit ini bentuknya seperti ini. Ini adalah bagian dari tubulus testis yang ada di luar. Nah, warna biru-biru atau warna ungu ini merupakan sel spermatogonium atau sel sperma yang sudah dibentuk oleh tubulus testis. Berikut ini kita akan bahas tentang tahapan-tahapan atau proses pembentukan sperma atau spermatogonium yang dikenal dengan spermatogenesis. Tempat produksi sperma itu adalah testis, di mana gambar testis tadi yang sudah kita tahu di awal, ini adalah testis. Nah, testis ini kalau diiris secara melintang, secara mendatar, bentuknya seperti ini. Ini adalah tubulus seminiferus atau tubulus testis. Jadi di dalam testis ini terdapat yang namanya tubulus seminiferus atau tubulus testis. Nah, ini bagian luar ini bagian luar ini kalau di zoom, diperbesar, bentuknya seperti ini. Jadi kalau testis ini dibelah, ada banyak sekali saluran-saluran atau tubulus testis ini atau pembuluh-pembuluh, yang mana di dalam pembuluh ini terjadi proses spermatogenesis. Pembuluh-pembuluh inilah yang disebut dengan tubulus seminiferus. Kalau tubulus seminiferus ini dipotong secara melintang, bentuknya seperti pipa, yang mana di luar kulit tubulus ini yang warna biru-biru ini adalah sel yang akan berkembang menjadi sel sperma. Kalau dibesar, bentuknya seperti yang ada di sini. Berikut ini kita akan bahas tentang proses terjadinya sperma atau spermatogonium. Proses pembentukan sperma itu bermula dari spermatogonia.
Spermatogonia itu adalah kumpulan dari spermatogonium. Jadi sperma kumpul menjadi satu, itu dinamakan spermatogonia. Kalau hanya satu sel sperma saja, itu disebut sebagai spermatogonium. Nah, proses pembentukan sperma itu berasal dari spermatogonium yang memiliki sifat 2N atau yang disebut dengan sifat diploid, yang memiliki jumlah kromosom sama dengan induknya. Nah, spermatogonium ini akan melakukan proses pembelahan secara mitosis. Jadi spermatogonium yang sudah berkembang, yang sudah mengalami pematangan dan pendewasaan, dia akan melakukan pembelahan, yang mana pembelahan itu adalah pembelahan mitosis. Nah, spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Jadi spermatosit primer ini adalah hasil dari pembelahan mitosis dari spermatogonium yang memiliki jumlah kromosom yang sama, diploid atau yang dikenal dengan 2N. Nah, kalau sudah spermatosit primer itu mengalami perkembangan atau sudah mengalami pendewasaan, maka spermatosit itu akan mereduksi. Jadi spermatosit primer mereduksi atau membelah secara meiosis 1. Nah, pada meiosis 1 di awal kita sudah belajar tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Jadi pembelahan meiosis 1 itu ada PMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi spermatosit primer melakukan reduksi menjadi, ya di sini menjadi spermatosit sekunder. Mereduksi artinya setengah jumlah kromosom induk, ya. Kalau melakukan pembelahan itu setengah dari sel anak. Nah, ini hasil dari spermatosit primer yang melakukan pembelahan secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, setelah spermatosit sekunder itu ya sudah mengalami perkembangan, pematangan, maka ya spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2. Jadi saya ulang lagi, spermatosit membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder, jumlahnya kromosomnya N, separuh dari induknya yang semula 2N menjadi N, sehingga disebut mereduksi. Setelah itu dari spermatosit sekunder membelah secara meiosis menjadi spermatid, jumlahnya N. Jadi sekunder ke spermatid jumlahnya kromosomnya sama. Setelah spermatid mengalami perkembangan, maka terbentuklah yang namanya sel sperma atau spermatozoa. Jadi spermatid melakukan diferensiasi, melakukan pembelahan atau pematangan yang disebut dengan spermatozoa ini. Nah, spermatozoa ini adalah hasil dari diferensiasi spermatid. Nah, kalau sperma ini sudah matang, maka akan membentuk seperti gambar yang ada berikut ini. Jadi, ini adalah gambar dari sebuah sperma yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang sudah mencapai masa pubertas. Ada bagian akar, ada bagian kepala, ada bagian leher, ada bagian tengah, dan ada bagian ekor. Kenapa kok bentuknya meruncing? Karena ini nanti akan menembus dinding-dinding ovum. Nah, setelah kita paham tentang proses pembentukan sperma atau yang dikenal dengan spermatogenesis, berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 6.000 sel telur. 9 minggu setelah proses pembuahan terjadi, ternyata janin seorang perempuan itu juga sudah mulai memproduksi sel telurnya.
Saat janin, bayi perempuan berusia 5 bulan, oogonium memperbanyak diri dengan cara pembelahan mitosis hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Namun, jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus berkurang sampai janin itu lahir. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan ovum. Peristiwa ini terjadi di dalam tubuh seorang wanita. Berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Pada saat bayi dilahirkan, proses oogenesis akan terhenti sementara waktu sampai organ reproduksi wanita tersebut siap. Dan saat perempuan tersebut siap dan memasuki masa pubertas, proses oogenesis akan berlanjut. Proses oogenesis ini akan terus terjadi hingga seorang wanita itu mencapai masa menopause. Peristiwa oogenesis tahap awal terjadi di dalam ovarium seorang janin perempuan. Di dalam ovarium janin perempuan tersebut terdapat bakal ovum yang dikenal dengan sebutan oogonium. Oogonium inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum melalui peristiwa oogenesis. Saat terbentuk janin, oogonium dalam ovarium akan mengalami pembelahan. Proses pembelahan ini adalah tahapan awal dalam proses oogenesis. Proses tersebut akan berhenti saat janin sudah menjadi bayi. Dengan kata lain, proses oogenesis akan dihentikan untuk sementara waktu. Proses oogenesis tidak berlanjut saat organ reproduksi seorang wanita belum berkembang. Saat seorang wanita memasuki masa pubertas, organ-organ reproduksi sudah sempurna. Saat itu, masing-masing oogonium secara bergantian mulai melanjutkan proses oogenesis. Per 28 hari sekali, masing-masing ovarium akan melepaskan ovum, tepatnya oosit sekunder melalui proses ovulasi. Jika kondisinya sesuai, proses oogenesis akan berlanjut hingga oosit sekunder membelah dan berubah menjadi sebuah ovum. Walaupun mirip proses oogenesis dengan proses spermatogenesis, tapi tidak sama. Berikut ini adalah seluruh tahapan dari proses oogenesis. Berbeda dengan proses pembelahan spermatogonium, satu sel oogonium hanya akan menghasilkan satu sel ovum. Hasil sampingan dari oogenesis adalah 3 buah sel yang tidak akan dibuahi, yang dikenal dengan sebutan badan polar atau badan kutub.
Ovum selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru, sementara badan polar akhirnya akan mati. Perbedaan lain dengan spermatogenesis adalah jumlah oogonium dalam ovarium ada batasnya. Dalam hidupnya, seorang wanita dewasa hanya menghasilkan 400 oosit sekunder saja. Setelah kalian memahami tentang proses terjadinya spermatogenesis dan oogenesis dari awal sampai akhir tadi, berikut ini saya sampaikan tugas untuk kalian semua dengan tujuan dan harapan kalian lebih paham dan lebih jelas, lebih memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi. Berikut ini soal yang pertama. Beri nama pada masing-masing gambar yang ditunjukkan huruf A, B, C, D, dan F. Jadi kalian memberi nama ya pada bagian-bagian yang ditunjukkan oleh anak panah pada A, B, C, D, E. Nah, sebelah kiri itu proses spermatogenesis, sedangkan sebelah kanan itu proses oogenesis. Kalian gambar. Selanjutnya setelah kalian gambar, kamu tulis nama-nama bagian mulai dari A sampai E. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, di mana tempat terjadinya spermatogenesis dan oogenesis? Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Yang empat, jelaskan tahapan-tahapan dalam spermatogenesis dan oogenesis. Jadi setelah kalian selesai menulis jawaban, bisa kalian kumpulkan 3 hari setelah tayangan video ini. Ingat, tetap semangat dan jangan malas belajar di rumah. Bagaimana anak-anak pembelajaran tadi? Paham semuanya? Jika ada yang belum paham, bisa Anda tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya indaka hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ucapkan sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.